Halo teman-teman, kembali bertemu lagi dengan saya di channel Since Trade. Oke, kita langsung saja bagaimana goal hari ini karena sudah kesiangan teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel ini, tekan like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan juga tentunya bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan seperti biasa teman-teman, izinkan saya untuk sedikit mereview apa yang telah kita sampaikan pada teman-teman di grup maupun di konten YouTube seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk konten kita yang pada hari Selasa sudah saya sampaikan bahwasanya areal buy kita adalah di 4757 sampai di 4760 ya. Bagi teman-teman yang ikut melakukan entry yang menonton sudah pastinya profit dan hampir zero floating ya teman-teman ya. Ini adalah video kemarin untuk hari Selasa, karena Rabu saya tidak sempat membuat video karena memang banyak aktivitas teman-teman. Ini yang hari Rabu ya, tapi ini di grup di mana saya menyarankan teman-teman untuk melakukan sell di area BPR yaitu di 4837 sampai di 4842 ya, dengan area entry yang baik adalah di 4839. Dan kalau hari ini kita lihat ya teman-teman ya, harga merespek di 4837 kemudian 4839, zero floating semua teman-teman. Oke. Ya, ini ya teman-teman ya. Kita lihat 4839 di sini dan 4837 harga merespek. Tadi sudah sempat turun dan saya sudah sampaikan ke teman-teman bahwasanya ketika harga turun seperti ini, maka dia akan ada kemungkinan naik kembali yaitu di area resistan di sekitar 30 sampai di 33. Dengan areal yang baik untuk sell adalah di 4833 teman-teman. Namun sayang sekali ya, harga cuma sampai di 4831 kemudian turun sampai di 4817 yaitu di 140 pips. Ya, ini adalah teman-teman kita ya. Padahal di hari Selasa kemarin saya ada memberikan sekitar 5 sampai 6 sinyal teman-teman, di mana sinyal tersebut profit semua. Namun mungkin dia trading mandiri di pagi harinya dia udah minus $90. Dengan sinyal yang kita kasih kembali recovery mendapatkan plus $131. Yang tadinya minus menjadi profit ya teman-teman ya. Karena sinyal yang kita berikan rata-rata bisa zero floating teman-teman. Ini yang tadi saya bilang ya, ketika BPR sudah di respect ya, ketika harga kembali ke 4833 maka dia akan ada kemungkinan reject. Yang mau ambil sell juga boleh karena memang resikonya besar ketika harga kembali, maka akan ada kemungkinan dia untuk bisa menembus di harga sebelumnya teman-teman. Jadi maka ini menjadi resiko yang lebih tinggi. Dan untuk buy kita akan cicil di 4798 sebelum sesi Amerika. Jadi kalau harga tidak mencapai di 4798 sebelum sesi US, maka ini kita batalkan teman-teman. Oke, jadi bagaimana untuk hari ini? Seperti biasa kita bacakan dulu data ekonomi hari ini teman-teman. Jadi nanti malam ada news mengenai klaim pengangguran dan juga indeks manufaktur Fed Philadelphia. Apa itu klaim pengangguran awal teman-teman? Jadi bagi yang sudah sering menonton dan sudah sering saya sampaikan juga, klaim pengangguran awal ini berarti adalah orang yang baru pertama kali mengajukan klaim pengangguran seperti itu ya. Ini adalah data mingguan, di mana kalau angka penganggurannya tinggi maka pasar tenaga kerjanya melemah sehingga USD itu juga akan ikut melemah dan gold itu akan sedikit naik teman-teman. Selanjutnya adalah indeks manufaktur Fed Philadelphia. Apa ini indeks manufaktur ini? Jadi ini sama dengan sama seperti apa ya, ISM manufakturin teman-teman ya. Jadi sama-sama adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi dari sisi manufaktur. Jadi yang diukur juga sama seperti produksi naik atau turun seperti itu teman-teman. Apakah pesanannya bertambah atau berkurang ya, pengirimannya bagaimana, tenaga kerjanya bagaimana, dan juga dari sisi harga ya. Jadi apakah ada inflasi dan lain-lain. Jadi cara bacanya bagaimana teman-teman? Jadi kalau dia ya di sini kan hasilnya positif ya, ataupun 10,3, sebelumnya adalah 18,1. Jadi kalau hasilnya positif maka itu menandakan adanya pertumbuhan ekonomi ya, ataupun ekonomi bertumbuh. Kalau dia hasilnya negatif maka itu ekonominya sedang melemah ataupun merosot teman-teman ya.
Jadi sebelumnya adalah 18,1, diprediksikan menjadi 10,3. Jadi kalau nanti hasilnya sama dengan sesuai dengan prediksi, maka USD ini bisa menguat. Lain kata kalau nanti dia hasilnya minus ya. Kalau nanti hasilnya 5 atau 8 bagaimana? Kalau hasilnya 5 atau 8, saya rasa ke gold itu juga tidak terlalu berpengaruh teman-teman ya. Kecuali ya hasilnya minus ataupun sesuai dengan perkiraan. Jika sesuai dengan perkiraan, maka gold itu akan sedikit tertekan. Tapi kalau hasilnya minus, maka gold itu akan naik ya, seperti itu. Dan untuk kenaikan serta penurunan gold ini masih akan pada range ya teman-teman ya. Jadi gold ini naik ataupun turun masih tidak terlalu agresif karena pasar saat ini sedang menunggu kepastian bagaimana antara Iran dengan AS Amerika Serikat ya. Jadi jika ada perdamaian, maka kemungkinan gold itu akan naik ya, karena jika damai ya, inflasi dari sisi energi bisa turun ya. Kalau inflasi sudah turun, maka akan ada kemungkinan The Fed untuk menurunkan ataupun menurunkan suku bunga, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke teknikalnya bagaimana. Jadi areal di 4830 sampai di 33 ini sampai dengan BPR ini menjadi sebuah area resistan yang cukup kuat ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di semalam ya, semalam juga ketika dia mencapai di 4830 ini beberapa kali tidak sanggup naik dan turun, serta dicoba lagi juga tidak sanggup, dan pagi tadi baru merespek di area BPR di sini. Dan kemudian kalau di sore hari ini baru kita lihat kembali lagi dia tertahan di 4830. Maka 4830 ini bisa menjadi sebuah areal yang bisa dibilang cukup kuat ya, ataupun resistan yang cukup kuat ya. Jadi untuk area sell kita bisa teman-teman tandain di 30 sampai 33 di sini ataupun di area BPR ini masih bisa, tapi ini kalau harga kembali ke sini teman-teman ya, masih memungkinkan harga itu untuk naik karena sudah 2 kali di respect ya. Dan kalau kita lakukan backtest teman-teman, rata-rata BPR itu ya paling di respect 1-2 kali, biasanya ketiga kali itu sudah akan dijebol ya. Maka kita boleh lakukan sell antara di resistan di sini sampai di 33 ataupun sekitar 36 ya teman-teman ya, paling tinggi. Kalau dia sudah naik ke sini saya rasa ini akan dijebol dan membuat high yang baru ya. High yang baru di mana? Di sini sudah saya tandain, yaitu di 4861. Oke teman-teman. Jadi kalau nanti newsnya positif untuk gold, bagaimana kenaikannya tertinggi di berapa? Di sini adalah kenaikan tertinggi di gold untuk hari ini menurut saya kalau nanti newsnya itu positif ya, bisa ke 4882. Dan untuk area buy kita adalah di 4972 sampai di 4798 teman-teman. Dengan harga terendah yaitu di 4778. Jadi yang penting yang ditunggu pasar saat ini adalah kepastian mengenai bagaimana pertemuan antara Iran dan AS teman-teman. Jadi harga masih akan bergerak pada range-nya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mungkin tertarik ingin bergabung bersama dengan kita di grup, silakan chat kita di nomor WA yang ada di sini ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.